Shalom teman-teman, bertemu lagi kita di dalam renungan singkat pada kali ini. Terus bersama dengan saya di dalam pembacaan Matius pasal 14 ayat 35. Matius pasal 14 ayat 35. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Tuhan Yesus telah melakukan mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang. Bahkan yang dikira itu hanyalah laki-laki, tidak termasuk perempuan dan kanak-kanak. Jadi pasti Yesus telah memberi makan lebih dari 5.000 orang. Setelah melakukan pelayanan yang begitu padat, Tuhan Yesus mengambil waktu untuk mengasingkan diri, sementara para muridnya diminta untuk mendahului dan menyeberang menggunakan perahu. Ketika Yesus datang sekitar jam 3 pagi, ternyata para murid berada di dalam kesukaran karena mereka tidak mampu untuk membawa perahu dengan lebih cepat karena mereka telah dilanda oleh angin ataupun badai. Jadi Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air, dan sekali lagi para murid dikuatkan. Nah, ternyata Yesus yang mereka ikuti selama ini memang seorang yang berkuasa, yang mampu untuk menaklukkan angin badai, termasuklah menyelesaikan segala masalah sesuai dengan konteks yang sedang mereka alami. Ketika mereka tiba di Genesaret, Tuhan Yesus telah dikenal oleh orang-orang di sana, dan mereka telah membawa banyak ataupun ramai orang-orang yang sakit. Bahkan ketika Yesus melayani orang-orang sakit di sana, karena terlalu ramai, maka ada yang dengan iman mereka menyentuh jubah ataupun ujung jubah Tuhan Yesus, dan mereka disembuhkan. Masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita sebenarnya memiliki tempat-tempat tertentu untuk kita rujuk. Misalnya masalah kesehatan akan dirujuk kepada para dokter, pergilah ke hospital atau klinik untuk mendapatkan rawatan. Demikian juga sekiranya terjadi kebakaran. Nah, sekarang kan musim kemarau. Jika terjadi kebakaran, kita panggil bomba. Demikian juga kalau ada masalah sosial dan jenayah, kita merujuk kepada pihak polis. Tetapi berkenaan dengan masalah dosa, ini merupakan akar daripada segala permasalahan yang ada di dunia. Tidak ada masalah yang terjadi tanpa kaitan dengan dosa. Semua masalah ada kaitan dengan dosa dan juga akibat dari dosa. Bagaimana dengan masalah dosa ini? Dengan siapa kita harus rujuk? Sudah pastilah kita rujuk ini pada Allah kita. Kita sangat bersyukur karena Allah memahami konteks dan keperluan kita. Dia telah memberikan Yesus sebagai jawaban. Sehingga bukan sahaja masalah dosa yang diselesaikan, tetapi akar permasalahan dosa itu sendiri telah dihancurkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Dia telah membebaskan kita, memberi keyakinan dan kekuatan kepada kita. Sauh iman kita adalah sauh yang begitu kokoh. Dasar iman kita adalah dasar iman yang teguh. Kita berharap kepada Kristus Yesus yang bukan saja memberi pengharapan kepada kita pada masa akan datang, tetapi dialah jawaban untuk segala persoalan dan pergumulan kita sekarang. Dia ada di sini sekarang dan dia bekerja sekarang sesuai dengan konteks keperluan kita saat ini. Dunia memerlukan Yesus. Yesus adalah jawaban atas segala masalah yang sedang terjadi. COVID-19 pasti akan memberikan suatu kejutan kepada dunia. Seperti mana yang kita tahu, bukan saja karena
virus ini mematikan, tetapi juga memberi implikasi kepada ekonomi dan masa depan dunia. Dunia diambang krisis ekonomi yang dahsyat. Adakah kita sebagai orang-orang percaya turut merasa bimbang? Secara dasarnya sebagai manusia kita juga bimbang karena kita memikirkan tentang masa depan kita dan juga generasi kita. Tetapi dalam masa yang sama juga kita percaya bahwa di dalam Kristus kita memiliki masa depan yang cerah. Harapan kita bukan pada dunia yang akan datang saja, tetapi saat ini. Karena itulah kita memiliki kekuatan, sukacita untuk menjalani kehidupan saat ini. Kita bangun, kita bekerja. Itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kita kepada kita saat ini. Harapan untuk masa akan datang itu kita peroleh. Dan melalui harapan ini kita hidup pada hari ini dengan penuh sukacita. Dunia memerlukan Yesus dan dunia memerlukan orang-orang yang memperkenalkan Dia. Siapa yang akan memperkenalkan Yesus kepada dunia? Siapa lagi kalau bukan kita? Melalui kehidupan kita, melalui kata-kata, melalui respon kita. Orang lain panik, jangan kita juga ikut panik. Mari kita santai saja, tenang saja. Karena Yesus, Allah kita, Dia memegang kendali hidup ini. Terima kasih. Tuhan memberkati, teruslah menjadi berkat, biar dunia mengenal Kristus. Kristus jawaban untuk dunia. Amin. Tuhan memberkati.